Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Sarmawance NIM B 22061130 kelas 01A. Topik infeksi TORS, mata kuliah asuhan kebidanan prakonsepsi dan pranikah. Dosen pengampu Rismawati SSTM Kes, program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Infeksi TORS. Pengertian infeksi TORS adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi dari virus TORS, yaitu Toxoplasma rubella cytomegalovirus atau CTM dan herpes simplex. Ini adalah kelompok infeksi yang ditularkan dari wanita hamil kepada janinnya, yang bisa menyebabkan cacat bawaan pada janinnya. Infeksi TORS baru bisa dibuktikan dengan menggunakan pemeriksaan darah dan screening pranikah dan prakonsepsi. Infeksi TORS juga sering menimbulkan masalah infertilitas pada wanita maupun pria, sehingga menyebabkan sulitnya terjadi kehamilan. Dampak TORS pada janin. Jika terjadi kehamilan pada ibu TORS, maka janinnya akan mengalami kerusakan pada telinga, kerusakan pada jantung, kerusakan pada mata, gangguan saraf pusat, kerusakan otak, serta pembesaran hati, pembesaran limfa, radang tenggorokan, flu berkepanjangan, sakit pada otot, persendian, pinggang, hidrosefalus, anencefali, dan lain-lain. Cara penularan TORS pada manusia. Yang pertama, penularan aktif, yaitu makan daging yang dimasak setengah matang yang berasal dari hewan yang tidak matang yang terinfeksi sista. Yang kedua, kebiasaan makan buah-buahan dan sayur-sayuran mentah yang dicuci kurang bersih. Yang ketiga, tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang keempat, dari kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa melalui transfusi darah dan transplantasi organ atau trosoid sista. Dan yang kedua, penularan pasif. Ini adalah penularan dari ibu hamil yang mengidap TORS ke janinnya. Cara mencegah infeksi TORS pada prakonsepsi. Yang pertama, melakukan screening pranikah dan prakonsepsi. Yang kedua, melakukan vaksin MMR atau mumps, measles, rubella untuk mencegah komponen rubella dari TORS. Vaksinasi ini dilakukan 3-6 bulan dari rencana hamil. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, melakukan hubungan seks yang sehat. Cara mendeteksi infeksi TORS. Yang pertama, infeksi TORS dapat dideteksi dari pemeriksaan darah. Yang kedua, biasanya ada 2 pertanda tiap infeksi, yaitu dengan IgG, pemeriksaan IgG dan pemeriksaan IgM. Jika hasilnya normal, keduanya negatif. Jika IgG positif dan IgM-nya negatif, artinya infeksinya terjadi di masa lampau dan tubuh sedang memiliki kekebalan antibodi. Pada keadaan ini tidak perlu pengobatan. Yang keempat, jika IgG negatif dan IgM positif, artinya infeksi baru terjadi dan harus diobati dan harus menunda kehamilannya. Yang kelima, jika IgG positif dan IgM juga positif, maka perlu pengobatan lanjutan, yaitu IgG aviditas dan juga menunda kehamilannya. Kesimpulan, calon pengantin dan seorang pasangan suami istri yang ingin memprogramkan kehamilannya penting mengetahui mengenai infeksi TORS melalui screening pranikah dan prakonsepsi untuk menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan dengan baik dan melahirkan bayi yang sehat sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. No TORS.